Jadi saat dia ngebunuh para korbannya, mengeksekusi para korbannya, dia itu selalu mengenakan jas hujan berwarna kuning dengan senjatanya palu. Wow. Dan dia itu akan memangkong, memukul kepala korbannya sampai benar-benar hancur dan mampus. Hai sobat mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. So guys, kali ini aku akan nyeritain tentang sebuah kasus yang ada di Korea yang dilakukan oleh seorang opa-opa Korea dan beberapa korbannya itu di mukbang guys. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support buka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Jadi pembunuh yang satu ini itu bernama Yo Young Chul. Ia lahir di Mapogu, Seoul, Korea pada tanggal 18 April 1970. Jadi ia itu dari kecil memang sudah berasal dari keluarga yang susah guys, bukan dari keluarga yang berada. Dan ia juga tinggal bersama ayahnya. Ayahnya sendiri itu adalah seorang veteran dari perang Vietnam. Kemudian Young Chul sendiri itu juga punya 2 kakak laki-laki kandung dan 1 saudara perempuan. Lalu kemudian mirisnya, dari ia masih kecil ternyata dia itu punya kayak penyakit turunan gitu, yaitu adalah epilepsi guys, yang diturunkan dari ya mungkin ibunya atau ayahnya. Jadi memang masa kecil si Young Chul ini itu nggak bahagia banget, udah susah hidupnya, datang dari keluarga yang susah, bukan berada, dan dia juga itu adalah seorang yang memiliki penyakit keturunan epilepsi guys. Jadi ya so sad banget ya, dan nggak happy. Terus pada saat dia masih SMP gitu, dia tuh badung banget guys. Dia tuh bahkan saking badungnya, dia tuh saat SMP pernah sampai dipolisikan, kayak masuk penjara gitu kali ya, karena melakukan kasus kriminal, kayak ngejual foto atau video fotografi anak. Ya dia ada pedo-pedonya gitu guys, pemalsuan identitas, sampai ngelecehin anak yang masih di bawah umur guys. Wow, pokoknya badung parah deh pas dia masih remaja. Terus guys, antara tahun 2003 sampai 2004 ini yang paling parah sih menurut aku ya. Jadi pada periode tersebut itu melakukan suatu aksi yang sangat sadis dan super sadis guys. Ya sadisnya itu mungkin kayak kamu makan Indomie pakai abon cabe 3 kilo. Saking sadisnya kasus yang ia lakukan pada periode tersebut itu sampai hampir seluruh Korea. Ya mungkin semua Korea sih, bukan hampir lagi, semua seluruh Korea, sudut-sudut Korea sampai ujung-ujung Korea itu semua pada tahu tentang kasus si Young Chul ini guys. Sampai-sampai ia juga mendapatkan julukan Raincoat Killer, yang artinya adalah pembunuh yang mengenakan jas hujan. Jadi mengapa dia disebut Raincoat Killer guys? Jadi saat dia ngebunuh para korbannya, mengeksekusi para korbannya, dia itu selalu mengenakan jas hujan berwarna kuning dengan senjatanya palu. Wow. Dan dia itu akan memangkong, memukul kepala korbannya sampai benar-benar hancur dan mampus. Gila nggak? Jadi guys, dia itu ngaku pada periode tersebut, yaitu pada tahun 2003 sampai 2004, dia itu sudah ngemampusin sebanyak kurang lebih 21 orang guys, yang bahkan ia sendiri nggak kenal. Jadi bukan karena dendam atau bukan karena apa, itu karena untuk fun doang, dia ngebunuh mereka semua untuk kepuasan tersendiri. Terus guys, dia itu cuma nargetin orang-orang secara khusus, kayak orang-orang kaya, wanita-wanita kaya gitu, dan juga wanita penghibur. Dan pertanyaannya, mengapa dia nargetin, kita mulai dari yang pertama deh ya, kenapa dia nargetin orang kaya atau wanita-wanita kaya? Itu karena ada ceritanya guys. Jadi Young Chul itu sangat iri sama orang-orang kaya, karena ya dia nganggep kayak orang-orang kaya enak banget hidupnya, mau bangun pagi, bangun siang, bisa makan enak, sementara dia itu dari kecil sudah susah. Jadi dia ngerasa dia iri banget sama orang kaya, dan ya gitu aja alasannya. Lalu dia ngebunuhlah mereka semua yang dia anggap kaya. Terus kenapa dia sampai menargetkan wanita penghibur menjadi korban yang akan terus dia eksekusi? Itu karena adalah, jadi pada tahun 2000 dia itu pernah ketangkap sama polisi dan masuk penjara. Dan pada saat tersebut dia itu sebenarnya sudah nikah dengan seorang wanita guys. Karena wanita yang dia nikahi ini, istri ini itu ngerasa, aduh suami aku masuk penjara gara-gara ngelecehin anak kecil, dan dia nggak mau dong nama baik dia rusak. Dan dia juga takut sama suaminya yang mantan narapidana gitu. Akhirnya saat si Young Chul ini di penjara, istrinya pun pada saat tersebut menceraikan si suami. Dan setelah si Young Chul keluar dari penjara, dia itu sempat dekat sama wanita penghibur, dan mereka ya semakin dekat, cinta mereka bersemi antara dia dengan wanita penghibur tersebut. Namun ketika si Young Chul mau ngajak si wanita penghibur ini nikah, si wanita penghibur ini pun kayak cari tahu dong asal usul si Young Chul ini siapa, apakah dia pernah berbuat kriminal. Dan bener aja guys, saat si wanita penghibur ini yang si Young Chul mau ajak nikah, cari tahu asal muasal si Young Chul, ternyata dia menemukan kalau si Young Chul ini itu adalah mantan narapidana yang pernah melakukan kasus kriminal yang sempat aku sebutkan tadi, kayak pelecehan anak. Itu kan parah banget ya. Jadi si wanita penghibur ini pun langsung kayak nggak mau dong, dan mutusin untuk nggak kontak lagi dan putus dari Young Chul. Ya sebenarnya si Young Chul ini sempat tobat guys saat dia masih menjalin cinta dengan si wanita penghibur ini. Tapi ketika si wanita penghibur ini sudah nolak dia pun kayak
dendam gitu sama si wanita tersebut, dan juga dendamnya sama wanita penghibur guys. Jadi setelah mereka putus, dia dan wanita penghibur ini, dia pun mulai melakukan aksinya kembali. Pokoknya setiap dia lihat wanita penghibur, dia akan nargetin mereka untuk dia eksekusi dengan palunya itu sampai mereka mampus. Seperti aku bilang tadi, cara eksekusi pun sangat sadis guys. Jadi misalnya kalau dia ketemu sama mereka, ketemu sama para calon-calon korbannya itu, dia akan mengeksekusi mereka dengan memukul palu ke kepala mereka sampai mereka kepala itu hancur. Jadi pokoknya sadis banget. Nah, jadi awal-awal kasus yang terjadi di Korea Selatan itu kan polisi dapat banyak banget kasus kayak kok banyak orang kaya kayak di daerah Gangnam gitu. Itu kan daerah-daerah orang kaya di Gangnam, ya daerah Gangnam di Korea Selatan. Jadi awalnya polisi tuh ngira orang-orang kaya yang meninggal ini itu meninggal karena perampok yang cuma mau ngambilan uang mereka doang. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, tapi kok barang-barang orang kaya ini tuh nggak diambilin sama si perampok itu. Dan akhirnya polisi pun kayak curiga, apakah mungkin ini adalah sebuah kasus pembunuhan berantai yang motifnya itu bukan karena ingin ngambil uang dari orang kaya itu. Nah, kemudian gimana sih caranya dia merayu wanita penghibur untuk agar bisa dia mampusin? Itu caranya adalah dia itu akan kayak nyewa wanita penghibur dan di calling gitu kan. Dan ketika wanita penghibur ini datang ke apartemennya, ya dimampusin deh sama dia, dipalu juga kepalanya sampai mereka hancur kepalanya dan mampus. Lalu guys, pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, dari beberapa korban yang ia bunuh, ia itu sempat memutilasi mereka menjadi 15-18 bagian guys. Dan dia sendiri itu ngaku kalau ada sekitar 11 orang yang ia sempat mutilasi sebelum akhirnya ia kubur. Terusannya lebih jijik lagi guys. Nih, kalau misalnya kamu lagi makan Indomie nih, stop dulu, skip dulu, oke. Tapi kalau misalnya kamu lanjut, ayo kita lanjut. Tapi aku nggak tanggung kalau kamu muntah-muntah. Ya guys, dia itu juga sempat mengaku kalau dia itu juga sempat menyantap daging dan hati dari para korbannya guys. Di mukbang gitu, kayak makan sashimi di restoran Jepang, mentah-mentah gitu, mampus nggak lu mampus. Ini orang ke waktu itu udah kena Indomie goreng, yang atas itu ada keju sama kornet sama telur lengkap sama cabai rawit semuanya. Ya, mungkin dia nggak bakal makan daging manusia. Ya guys, singkat cerita, polisi juga menggali lokasi di mana si Yongchul ini mengubur para korbannya. Tepatnya itu ada di belakang kuil Bongwon. Dan di situ saat polisi menggali spot itu, polisi itu menemukan ada 11 mayat di situ. Singkat cerita, ya akhirnya pada tanggal 13 Desember 2004 Yongchul pun dihukum mati atas kasus yang ia lakukan dengan sangat sadis guys. Jadi sebenarnya itu pada saat itu, pada tahun itu, Korea Selatan itu udah menghapus hukuman mati untuk para terdakwa guys. Tapi karena banyak banget pihak yang mengatakan kalau ini Yongchul udah parah banget nih kasusnya, udah sadis banget nih kalau dibiarkan hidup dan tinggal bermasyarakat lagi saat dia keluar di penjara, itu kan bahaya banget untuk masyarakat Korea Selatan. Jadi karena udah didesak gitu sama publik ya Korea Selatan, akhirnya tiba-tiba dikasih khusus deh, hukuman khusus untuk si Yongchul. Ya, dia dieksekusi mati guys. Hukuman khusus untuk si Yongchul. Nah, kalau kamu juga penasaran akan cerita Yongchul lebih lanjut, ternyata cerita ini tuh sudah difilmkan guys dengan judul The Chaser. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, ingin mendalami kasus ini lebih lanjut, ingin mendalami cerita ini lebih lanjut, kamu bisa nonton deh filmnya The Chaser. Aku udah nonton, bagus banget, serius. So guys, gimana dari video cerita yang baru saja kita bahas? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya mungkin yang bisa kita bahas adalah yang paling kasian sih menurut aku yang kayak orang kaya yang tinggal di daerah Gangnam itu nggak tahu apa-apa, nggak punya dendam atau nggak pernah melakukan suatu hal kepada Yongchul, tapi juga dihabisi sama Yongchul. Ya mungkin bisa kita pelajari dari kasus ini adalah jangan lupa kunci pintu rumah guys, oke? Kunci rapat-rapat, karena kita nggak tahu kalau misalnya kamu nggak kunci pintu rumah, ada orang yang kayak Yongchul gitu, orang gila, random gitu masuk ngebunuh kita pas lagi makan Indomie, pas lagi boker di WC, kan mati konyol gak sih? Oke? Jangan lupa kunci pintu. So guys, untuk video ini please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku. Dan kalau misalnya aku upload video baru, kamu juga bisa jadi orang yang pertama yang nonton, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.